Salam sehat dan sukses buat teman-teman semua. Kembali lagi kita akan melanjutkan cerita seru Bang Harvey. Pertemuan Mandy dengan Julie Augustus justru membuat Mandy sedikit kesal. Apa yang terjadi? Bersama gameplay ini, inilah kisah Bang Harvey chapter 5800 sampai 5804. Chapter 5800. Aku tidak akan pergi. Mandy Zimmer melirik orang-orang ini dan berkata dengan ringan. Hari ini, dia telah merangkak dan berguling-guling di dunia bisnis, dan dia bukan lagi gadis kecil yang tidak mengerti apa-apa. Dia tahu bahwa orang-orang ini tidak akan melakukan sesuatu yang baik dengan pergi ke klub, jadi dia berhenti secara otomatis. Aku punya janji malam ini. Oke, sampai jumpa besok. Tuan Thompson tidak banyak berpikir, tetapi setelah menatap Rodan Wright dengan penuh arti, dia pergi bersama Conrad Ray. Segera, sekelompok pria dan wanita berpakaian Cina mengikuti mereka, dan hanya ada dua sosok yang tersisa di lobi. Mandy Zimmer melirik Rodan Wright di sampingnya, dan berkata, Rodan Wright, maukah kamu pergi dan bersantai? Tidak. Dia berkata sambil mendorong kacamata emasnya. Tempat seperti itu tidak cocok untukku. Nona Zimmer, jika tidak apa-apa, apakah kamu ingin pergi untuk minum kopi bersama? Rodan Wright melirik Starbucks di sisi lobi. Mandy Zimmer melihat arlojinya dan berkata dengan ringan. Baiklah. Aku punya dua janji sebentar lagi. Salah satunya adalah Maiden dari kuil Cronen, Julie Augustus. Yang lainnya adalah Harvey York, laki-laki yang baru kita temui di rumah Harlan Higg. Mendengar kata-kata Mandy Zimmer, Rodan Wright tertegun sejenak, dan saat berikutnya, pupil matanya menyusut. Jam 10 malam di kuil Aenar di Outskirt. Harvey York turun dari kopilot mobil online cara hailing dan menatap gedung di depannya tanpa berkata-kata. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa Mandy Zimmer akan mengundang dirinya untuk bertemu di tempat ini. Dan menurutnya, selain dirinya, Mandy Zimmer juga akan bertemu dengan tamu yang lebih penting. Sederhananya, Harvey York adalah orang yang hanya akan menonton di pertemuan ini, dan diperkirakan bahwa tamu penting itu adalah protagonisnya. Harvey York juga tahu bahwa 80% dari waktu, Mandy Zimmer sengaja marah pada dirinya. Ketika dia berjalan ke restoran vegetarian di sisi kuil Aenar, dia melihat seorang wanita cantik berjas berdiri di sana menunggu di pintu. Ketika dia melihat Harvey York datang, wanita cantik ini menatap Harvey York dari atas ke bawah beberapa kali sebelum dia mengerutkan kening dan berkata, Apakah kamu adalah Harvey York? Harvey York sedikit mengangguk dan berkata, Ini aku. Wanita cantik itu cemberut dengan jijik dan berkata, Nona Zimmer secara khusus memintaku untuk keluar dan menunggumu. Aku pikir kamu adalah pria besar. Aku terlalu banyak berpikir. Saat berbicara, wanita cantik itu mengerutkan kening. Pakaian Harvey York terlalu kasual, jadi dia berpikir bahwa Harvey York mungkin adalah pengemudi atau pengawal Mandy Zimmer. Hanya saja image Harvey York di matanya benar-benar tidak elegan. Ikut denganku. Wanita memandang Harvey York sejenak dengan jijik sebelum berbalik dan berjalan ke restoran vegetarian. Harvey York terlalu malas untuk menjelaskan, tetapi dia mengikutnya secara langsung. Setelah memasuki restoran, Harvey York menyadari bahwa tempat ini sangat unik. Berbeda dari ketenangan kuil Puncak Awan, restoran vegetarian ini didekorasi dengan sangat megah dan sangat istimewa. Beberapa hiasan dan ornamen dinding pada dasarnya terbuat dari emas murni, yang membuat orang ingin menghela nafas saat melihatnya. Lagi pula, menjual dekorasi ini bisa membuat orang biasa akan menjadi kaya. Segera, wanita cantik itu membawa Harvey York ke dalam kotak di ujung koridor panjang. Pintu kotak terbuka, dan Harvey York dapat melihat dengan jelas, beberapa wanita cantik berkumpul, mengobrol, dan tertawa. Chapter 5801. Mandy Zimmer sedang duduk di kursi utama saat ini. Meskipun dia tidak memakai riasan, penampilannya masih sangat cantik. Dia hanya mengenakan satu set gaun indah dengan rambutnya disisir ke belakang. Dan senyumannya membuat Harvey York benar-benar terpikat. Di depan Mandy Zimmer, terlihat seorang wanita yang tampak berusia 20-an. Penampilan wanita itu sederhana dan sangat elegan, dengan rasa yang halus melekat darinya. Yang paling penting adalah ada tahi lalat di antara alisnya, yang terlihat sangat megah. Harvey York meliriknya dan dia dapat melihat bahwa identitas wanita ini benar-benar luar biasa, dan 80% di antaranya berasal dari sekte bumi. Harvey York sama-sama memikirkan seseorang, tetapi dia tidak mengatakannya. Selain wanita ini, Harvey York juga bertemu dengan wajah yang familiar dengannya. Miley Seray. Nona keempat dari keluarga Seray, seperti seorang teman, mengambil inisiatif untuk menuangkan teh untuk Mandy Zimmer dan wanita lainnya. Ini sudah cukup untuk menunjukkan bahwa betapa luar biasanya status wanita ini. Pada saat ini, wanita cantik yang membawa Harvey York berkata, Maiden Julie Augustus, Harvey York sudah ada di sini. Mendengar kata-kata Julie Augustus, Harvey York semakin yakin dengan pemikirannya sebelumnya. Yang ini memang salah satu dari 3 kuil utama, santo legendaris dari kuil Cronen. Mendengar suara itu, wanita cantik yang hadir berhenti berbicara pada saat yang sama, dan kemudian menyipitkan mata dan melihat ke atas. Ketika dia melihat Harvey York, Mandy Zimmer menunjukkan senyumnya dan berkata, Harvey York. Jelas,
Ketika dia berada di rumah Harlan Hick, dia sangat pendiam, tetapi pada saat ini, dia tidak bisa mengendalikannya lagi. Di sisi lain, Harvey York hanya terlihat setengah tersenyum. Nona Zimmer. Ini adalah pembayaran untuk sarkasme Mandy Zimmer di rumah Harlan Hick sebelumnya. Mandy Zimmer terdiam, pria ini terlalu berlebihan. Jika bukan karena terlalu banyak orang luar, dia akan siap untuk menendang Harvey York. Sudah lama sejak keduanya baru bisa bertemu lagi, tidak bisakah mereka mengucapkan beberapa kata bagus? Mandy, ini adalah orang yang baru saja kamu katakan. Apakah dia bisa memastikan keselamatanmu di Outskirt? Julia Augustus memandang Harvey York dengan penuh minat pada saat ini, dengan pengawasan tingkat tinggi di matanya. Kamu harus tahu bahwa akan ada badai yang terjadi di Outskirt. Orang ini terlihat sangat kurus. Jika sesuatu terjadi, apa yang akan dia gunakan untuk melindungimu? Biarkan aku mengirim seseorang dari Quill Cronen, itu pasti akan memastikan keselamatanmu. Beberapa wanita cantik lainnya yang sedang melihat Harvey York juga menunjukkan tatapan jijik. Apakah orang ini yang menurut Mandy Zimmer bisa melindunginya? Nona Zimmer ini tampaknya telah tinggal di kota besar untuk waktu yang lama, dan dia tidak tahu seberapa kuat orang-orang di Outskirt. Wajah putih kecil seperti ini, kita bisa melihatnya di waktu biasa, tetapi tidak ada gunanya di saat kritis. Miley Ray, satu-satunya orang yang tahu keterampilan Harvey York, sedang memperhatikan head Harvey York saat ini. Dia seolah-olah dia sedang menunggu untuk melihat lelucon Harvey York. Harvey York terdiam dan hampir memuntahkan seteguk darah tua. Wanita ini benar-benar melakukannya dengan sengaja. Dia memperkenalkan dirinya sebagai pengawalnya. Maiden Julie, apakah menurutmu orang ini tidak bisa melindungiku? Mandy Zimmer memiliki ekspresi puas di wajahnya saat ini. Tapi kupikir lengan kecilnya, betis, dan wajah putih kecilnya tidaklah buruk. Jika ada bahaya, biarkan dia melawan musuh. Chapter 5802. Mendengar kata-kata Mandy Zimmer, semua wanita itu tertawa. Yang lain memandang Harvey York dengan penuh arti, jelas berpikir bahwa dia pasti sangat mahir dalam seni bela diri. Kalau tidak, bagaimana mungkin Mandy Zimmer, wanita muda tertua dari 10 keluarga teratas, memanggilnya pertama kali saat dia datang ke Outskirt? Adapun Miley Ray, dia tidak akan menjelaskan apapun tentang Harvey York saat ini. Julia Augustus menyipitkan matanya saat ini, sambil memegang cangkir teh pasir ungu, dia melihat Harvey York dari atas ke bawah, dan kemudian berbicara dengan sungguh-sungguh. Mandy, aku tahu kamu sudah menjadi janda selama 3 tahun, dan suamimu yang tidak berguna bahkan tidak pernah menyentuhmu. Ketika kamu bertemu wajah putih kecilmu, kamu bisa membawanya. Tapi kamu harus tahu, dia hanya cukup untuk bermain-main. Tidak perlu menganggapnya terlalu serius. Kita akan melakukan hal-hal besar selanjutnya, dan kita ditakdirkan untuk menghadapi badai yang tak terhitung jumlahnya. Wajah putih kecil seperti ini di sisi kita, selain menghalangi kita. Apa gunanya? Biarkan aku memberitahumu, beri dia sejumlah uang dan biarkan dia tinggal dimanapun itu. Lagi pula, jika kamu tidak suka orang-orang Quill Cronen melindungimu, biarkan aku memperkenalkanmu kepada seseorang. Aku bisa menjamin, dia pasti bisa melindungimu. Lagi pula, tidak. Tidak peduli identitas atau keterampilannya, dia tidak dapat dibandingkan dengan orang biasa. Bahkan jika kamu membutuhkan pasangan tidur, aku akan memperkenalkan orang yang 1000 kali, 10.000 kali lebih baik daripada wajah putih kecil ini. Setelah mendengar kata-kata Julie Augustus, Mandy Zimmer benar-benar merasa dipojokkan. Gadis besar dari bunga kuning, bahkan jika dia sekarang berpengetahuan luas, dia tidak dapat bertahan saat ini. Mandy, kamu jangan salah paham. Bagaimanapun, kamu juga orang besar di lingkaran kelas atas. Kehadiranmu di Outskirt mewakili kepentingan keluarga Jin di Mordu. Bahkan jika kamu bermain sedikit lebih besar, apakah suami sampahmu akan berani mengatakan sesuatu? Sebenarnya, jika kamu ingin aku memberitahumu, kamu seharusnya sudah menendang idiot itu sejak lama. Dengan sosok, penampilan, dan latar belakangmu, di antara 10 keluarga teratas, pasti ada pelamar yang tak terhitung jumlahnya. Julia Augustus berbicara dengan sangat serius. Baiklah. Aku akan membantumu mengundang orang itu, dia akan segera datang. Mandy, kamu bisa menunggunya. Ngomong-ngomong, ini fotonya, kamu bisa melihatinya dulu. Harvey York melirik Mandy Zimmer dengan setengah tersenyum, dan dari sudut matanya, dia juga melihat sekilas foto itu. Lalu dia sedikit terkejut. Roden Wright. Apakah kebetulan seperti itu? Ketika Harvey York mengerutkan kening, beberapa wanita cantik yang hadir melihat foto itu, semuanya terengah-engah. Orang yang kamu undang untuk melindungi Mandy bukanlah orang biasa. Orang ini juga dari 10 keluarga teratas, dan terkenal di Outskirt. Kita hanya tahu bahwa Tuan Wright adalah ahli arkeologi, mengapa dia bisa menjadi seorang master bela diri? Selain itu, jika pria besar seperti dia datang untuk melindungi Mandy, dia pasti tidak akan menyerah. Julia Augustus tersenyum ringan dan berkata, semua orang mengatakan bahwa aku tidak tahu, Roden Wright adalah adik laki-lakiku. Dia berada di Quill Cronen bertahun-tahun yang lalu dan dianggap sebagai murid awam. Dia tidak hanya pandai dalam agama Buddha, tetapi juga sangat baik dalam bela diri. Dia sangat berbakat. Hanya saja dia terlalu rendah diri, jadi jarang diketahui oleh orang banyak.
Chapter 5803. Biarkan aku memberitahukan secara singkat prestasi adik laki-lakiku. Setelah dia membuat beberapa prestasi di kuil Kronen, hal pertama yang dia lakukan adalah menghancurkan formasi manusia kayu di kuil Kronen sendirian. Setelah itu, dia sendirian pergi ke perbatasan terjauh dan memenggal 18 pemberontak kuil Kronen dalam pertempuran pertama. Kemudian, dia juga bertarung melawan Stefan Augustus dari kuil Aenar. Tidak ada perbedaan antara keduanya. Tapi Stefan Augustus menilai bahwa jika dia terus berlatih seni bela diri, dia mungkin akan menjadi Great Wall selanjutnya. Chapter 5803. Biarkan aku memberitahukan secara singkat prestasi adik laki-lakiku. Setelah dia membuat beberapa prestasi di kuil Kronen, hal pertama yang dia lakukan adalah menghancurkan formasi manusia kayu di kuil Kronen sendirian. Setelah itu, dia sendirian pergi ke perbatasan Chapter 5803. Biarkan aku memberitahukan secara singkat prestasi adik laki-lakiku. Setelah dia membuat beberapa prestasi di kuil Kronen, hal pertama yang dia lakukan adalah menghancurkan formasi manusia kayu di kuil Kronen sendirian. Setelah itu, dia sendirian pergi ke perbatasan terjauh dan memenggal 18 pemberontak kuil Kronen dalam pertempuran pertama. Kemudian, dia juga bertarung melawan Stefan Augustus dari kuil Aenar. Tidak ada perbedaan antara keduanya. Tapi Stefan Augustus menilai bahwa jika dia terus berlatih seni bela diri, dia mungkin akan menjadi Great Wall selanjutnya. Sayang sekali, adik laki-lakiku selalu kurang tertarik pada seni bela diri. Dia hanya mengolah seni bela diri, dan tujuan terbesarnya adalah untuk melindungi keselamatannya sendiri. Karena, dia suka pergi jauh ke dalam berbagai reruntuhan kuno untuk menjelajahi beberapa rahasia kuno dari Sekte Bumi. Kali ini, jika bukan karena Mandy datang ke dunia luar dan membutuhkan pengawal pribadi. Dan aku tidak dapat menemukan orang yang cocok, aku benar-benar tidak akan merekomendasikannya. Juga, adik laki-lakiku awalnya menolak masalah ini. Ya, tapi setelah dia mendengar bahwa orang yang perlu dilindungi kali ini adalah Nona Zimmer. Dia mengatakan hal-hal seperti ini adalah takdir, di mana dalam hidup kita tidak pernah bertemu sebelumnya. Dia mengatakan bahwa awalnya adalah rekan kelompok investasi. Mandy adalah mitra bisnisnya, dan karena itu bukan suatu kebetulan, dia secara alami bersedia menerima tugas ini. Dia juga mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan kompensasi apapun. Selama Mandy dapat mengundangnya untuk makan. Mendengar kata-kata Julie Augustus, semua wanita yang hadir memiliki bintang kecil di mata mereka, seolah-olah mereka sedang menonton drama idolanya. Lagi pula, apakah itu nasib Mandy Zimmer dan Roden Wright, atau latar belakang dan identitas khusus Roden Wright yang mengerikan? Ini adalah drama antara seorang pangeran dan putri. Mungkin, mereka akan menjadi saksi hubungan cinta yang tak tertandingi. Banyak wanita tidak sabar untuk menggantikannya. Bagaimanapun, Roden Wright, kepala 10 keluarga teratas, jelas merupakan kekasih impian banyak wanita. Kebetulan sekali. Harvey York berjalan di belakang Mandy Zimmer dan berkata sambil tersenyum. Mandy Zimmer memutar matanya dan tahu apa yang Harvey York maksudkan. Segera, dia berkata kepada Julie Augustus. Maiden Julie, aku memahami kebaikanmu, tapi... Julie Augustus tidak memberi kesempatan Mandy Zimmer untuk terus berbicara. Dia segera berkata. Kamu adalah saudara perempuanku yang baik, dan apa yang harus kamu lakukan di Outskirt kali ini juga sangat berbahaya. Bagaimanapun, dua kepala keluarga Jin sebelumnya sudah mati. Dalam hal ini, aku pasti ingin memastikan keselamatanmu. Kamu tidak perlu sungkan kepadaku. Tidak perlu sopan. Mandy Zimmer menggelengkan kepalanya dengan cepat. Aku hanya berpikir bahwa aku sudah menyiapkan seseorang untuk melindungiku, jadi aku tidak perlu merepotkan Roden Wright. Roden Wright lebih baik berkonsentrasi pada kelompok investasi. Jika karena aku, langkah kelompok investasi tertunda dan menghancurkan kepentingan 10 keluarga teratas. Aku tidak mampu menanggung tanggung jawab ini. Harvey York tidak berbicara apa-apa, tetapi memandang Mandy Zimmer dengan penuh minat. Aliansi dari 10 keluarga teratas ditujukan pada 9 manik-manik sikan. Tampaknya Outskirt benar-benar akan lebih bergejolak. Ini adalah pilihan Roden Wright sendiri. Mandy, kamu jangan menolaknya. Julie Augustus memiliki ekspresi tulus di wajahnya saat ini. Chapter 5804. Saat berbicara, Julie Augustus melirik Harvey York lagi dan berkata, juga, aku tidak perlu membahas tentangmu. Mandy Zimmer terdiam, dan kemudian berkata dengan sungguh-sungguh. Sebenarnya, Harvey York juga seorang master bela diri. Yang paling penting, dia adalah ahli bela diriku. Master? Julie Augustus tidak mau mendengarkan lebih lanjut dan langsung memot kata-kata Mandy Zimmer. Mandy, apakah dia benar-benar mampu? Bagaimana orang dengan lengan dan kaki kecil ini bisa menjadi seorang master? Master sejati tidak seperti ini. Dan, apakah kamu lupa, seni bela diri yang berasal dari Sekte Bumi? Seni bela diri kami telah diturunkan dari generasi ke generasi. Adik laki-lakiku, dia jelas merupakan eksistensi yang tak terkalahkan di antara generasi muda.
Yang paling penting, dia bukan cuma bocah berotot. Dengan dia di sisimu, melindungimu, memberimu nasihat, dan bisa menjadi pacarmu saat kamu membutuhkannya. Sungguh luar biasa. Setelah mengatakan itu, Julie Augustus memandang Harvey York dan menatapnya semakin jijik. Beberapa wanita cantik terus mengangguk, karena mereka merasa tidak memiliki kesempatan seperti itu. Jika tidak, mereka tidak akan pernah melewatkannya. Lagi pula, seorang pangeran yang menawan seperti Rodan Wright bukanlah sesuatu yang bisa ditemui dengan santai. Dan Harvey York berwajah putih kecil apakah bisa dibandingkan dengan pangeran tampan? Benar-benar lelucon. Maiden Julie, Rodan Wright ada di sini. Pada saat ini, sekretaris cantik itu masuk dan berkata dengan penuh semangat. Rodan Wright ada di sini. Julie Augustus berdiri dan berkata sambil tersenyum. Ayo, kita semua pergi menemuinya bersama. Adikku yang junior selalu rendah hati dan sangat disiplin. Awalnya aku menyuruh sopirku untuk menjemputnya. Dia bilang dia akan berjalan sendiri. Ayo pergi. Mari kita lihat kejantanannya bersama-sama. Sambil berbicara, Julie Augustus berjalan keluar pintu dengan beberapa wanita cantik. Mandy Zimmer juga terdiam dan hanya bisa berdiri. Miley Ray memandang Harvey York dengan setengah tersenyum, seolah-olah dia tidak berhenti membaca lelucon itu. Harvey York mengabaikan mereka, tetapi mengambil soda dan meminumnya sendiri. Kakak senior, lama tidak bertemu. Kamu jauh lebih cantik dari sebelumnya. Sebelum Julie Augustus dan yang lainnya keluar, mereka melihat Rodan Wright yang mengenakan kacamata emas dan sangat lembut, berjalan dengan tangan di punggungnya. Dia mengenakan satu set pakaian pelatihan pada saat ini, dan dia tampak agak malas. Namun kemalasan semacam itu, tidak hanya membuat orang merasa bosan, tetapi juga membuat orang merasa bahwa dia sangat energik dan sangat menarik. Ketika mereka melihat Rodan Wright, para wanita cantik itu tidak sabar untuk langsung melompat. Miley Ray bahkan membandingkan Rodan Wright dengan Stefan Augustus, dan kemudian menekan detak jantungnya. Adik laki-laki, Nona Mandy telah menunggumu untuk waktu yang lama. Aku seorang kakak perempuan, tapi aku sudah mengatakan semua hal baik untukmu. Mengenai apakah kalian berdua memiliki takdir, terserah kamu. Apakah aku benar, Mandy? Karena itu, Julie Augustus membiarkan Rodan Wright masuk sambil tersenyum. Rodan Wright memandang Mandy Zimmer sambil tersenyum dan berkata, Nona Mandy, memang benar kita tidak bertemu dalam hidup. Meskipun Mandy Zimmer sedikit terdiam, dia hanya bisa mengatakan, Rodan Wright, aku tidak bisa memikirkan hal seperti itu. Sampai jumpa lagi.